saya tadi mendengarkan dengan hikmat himne dari Partai Buruh itu, yang isinya adalah semacam mengadu pada alam semesta tentang keadaan itu. Seperti kita dengar lagu blues ketika buruh-buruh di perusahaan-perusahaan kapas di Amerika di tahun-tahun 1700 itu disiksa oleh kapitalis, lalu mereka mengadu di tepi-tepi sungai Mississippi itu, maka timbullah musik blues. Itu musik dari kaum miskin mengadu pada alam semesta itu. Tapi kemudian sejarah mengarahkan aduan itu dan menghasilkan perubahan itu. Kendati perubahan itu belum mencapai maksud sesungguhnya tentang human solidarity. Tetapi gerakan-gerakan semacam itu dihasilkan oleh permenungan yang dalam. Nah, tadi lagu himne Partai Buruh juga menimbulkan sensasi pada saya bahwa idenya adalah pembebasan. Berkali-kali kata pembebasan diucapkan di dalam lirik itu. Dan itu berarti ada energi yang mesti kita kumpulkan tuh. Nah, kita mesti tahu bahwa kebebasan itu adalah hal yang harus kita perjuangkan. Saya kutipkan satu kalimat bermutu dari filsuf kiri orang Aljazair yang berkewarganegaraan Prancis, namanya Albert Camus tuh. Albert Camus bilang begini, freedom is not a gift from a state or a leader, but a possession to be won every day by the effort of each and the union of all. Terjemahannya, kebebasan itu bukan hadiah dari negara atau hadiah dari seorang pemimpin, melainkan hak milik yang harus diperjuangkan setiap hari dengan kekuatan sendiri dan dengan kekuatan bersama. Itu sebetulnya ide mengapa saya menganggap bahwa Partai Buruh sedang membuat sejarah. Jadi tetaplah di garis kesejahteraan. Terima kasih. Memang perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial itu memang sudah menjadi cita-cita dari kita. Cuman selalu problem-problem yang kita hadapi tidak pernah terlepas dari bagaimana kekuasaan politik, kekuasaan modal yang mendominasi. Nah, di tengah situasi global yang ada pada hari ini, bagaimana situasi ekonomi untuk kita bisa bangkit kalau seandainya misalnya situasi ada perubahan di Indonesia, tentulah dunia juga mungkin tidak akan bisa menerima situasi apa yang terjadi di Indonesia kalau seandainya oligarki yang ada di Indonesia, karena oligarki yang di Indonesia ini juga menjadi bagian dari kepanjangan tangan modal-modal internasional, tentu akan semakin berat apa yang akan kita perjuangkan. Nah, bagaimana dalam konteks hubungan yang lebih luas kita melihat proses perubahan di Indonesia ini ke depan, bro? Saya justru optimis karena dunia hari ini berupaya untuk menghasilkan jalan pikiran lain selain jalan pikiran pertumbuhan. Orang bicara tentang growth itu dianggap bahwa itu developmentalisme yang udah punah sebetulnya, nggak boleh lagi kita berpikir dalam teori growth. Kita baca hasil riset ekonomi bahkan dalam 20 tahun terakhir ini, para pemenang Nobel ekonomi, mereka bicara tentang human solidarity itu. Bukan lagi pertumbuhan ekonomi, tetapi dignity manusia itu. Mulai dari Amartya Sen, maju sebelumnya Mahbub ul Haq, dan bahkan kaum intelektual Prancis yang menulis dengan matematika berupaya untuk menghasilkan ekonomi jenis baru, yaitu yang basisnya adalah solidaritas manusia. Jadi secara global, ide Partai Buruh itu tune in dengan ide akademis dunia tuh. Itu sebetulnya intinya tuh. Orang sekarang di seluruh dunia berhenti untuk mengkonsumsi hasil produksi korporasi. Orang pergi pada koperasi tuh. Jadi basis itu ada sebetulnya. Di Amerika sekarang koperasi tumbuh tuh. Di Eropa koperasi makin kuat. Di Indonesia koperasinya yang seharusnya berbasis pada konstitusi, sekarang koperasi itu ditempelkan pada korporasi. Jadi sekedar jadi anak asuh. Nah, di situ kita juga mesti ubah bahwa koperasi itu adalah bagian integral dari sila kedua dan sila kelima tuh. Dia bukan sekedar anak asuh dari oligarki. Itu pentingnya
harus betul-betul secara kuat menerobos pengertian-pengertian itu. Di mana-mana kita lihat orang bikin koperasi, tapi kalau koperasinya bangkrut, siapa yang mau bail out koperasi itu? Sementara kalau korporasi bangkrut bisa di bail out, LPS bisa kasih jaminan tuh, BUMN bisa ambil alih, sementara dengan bridging. Jadi betul-betul ideologi ekonomi Partai Buruh itu harus kuat, bahwa kita ingin ada human solidarity. Nah, di dunia sekarang orang bicara human solidarity dengan basis yang lebih luas, bukan sekedar solidaritas antar rakyat, antar orang, tapi solidaritas antar rakyat dengan lingkungan. Nah, karena itu Partai Buruh harus juga menghidupkan ide tentang environmental ethics, tentang ide kesetaraan antara alam dan antara lingkungan dan manusia. Ini memang memerlukan satu teks yang panjang, tapi hanya dengan itu kita tunjukkan bahwa Partai Buruh Indonesia itu betul-betul mengerti apa yang disebut perubahan secara kualitatif, bukan sekedar perubahan kuantitatif. Nah, saya tahu bahwa di tempat Partai Buruh banyak teman-teman yang juga berpikiran tajam, tetapi seringkali pikiran tajam itu digoda oleh keinginan untuk secara cepat-cepat dapat hasil. Kita investasikan Partai Buruh ini untuk satu proses panjang peradaban. Jadi kalau nanti orang bertanya, nanti ikut pemilu enggak? Tentu saja ikut pemilu. Tapi bukan pemilu targetnya. Targetnya adalah perubahan struktur sosial. Kan itu intinya tuh. Nah, pemilu itu biasanya tempat oligarki beternak. Jadi jangan sampai misalnya ada koalisi lalu Partai Buruh masuk dalam koalisi itu, entah alasan apapun, dan orang lupa bahwa tugas Partai Buruh adalah menghalangi bekerjanya oligarki. Tugas politiknya begitu. Tugas ideologinya adalah menghasilkan kesejahteraan rakyat. Dan itu artinya dibutuhkan kemampuan untuk masuk dalam kekuasaan supaya kebijakan bisa diubah. Nah, hal yang lebih penting sebetulnya adalah manfaatkan kondisi lokal untuk menghasilkan keyakinan bahwa Partai Buruh bisa tumbuh kalau ada kepentingan bersama di antara pemuka-pemuka buruh lokal. Kalau kita lihat misalnya mungkin data 24 jam lalu, riset tentang pertumbuhan ekonomi dunia akan memburuk. Karena masih ada COVID, ada Omikron, segala macam. Dan terutama Cina. Di dalam riset terakhir, Cina itu hanya akan tumbuh sekitar 4%. Yang biasanya 7% atau bahkan 2 digit. Itu artinya ada problem dalam global supply chain. Ini adalah hal yang menguntungkan bagi buruh, karena nanti akan ada keresahan politik sebetulnya. Karena ekstraktif industri kita nggak bisa diekspor, itu akan menimbulkan keresahan. Sementara Cina sendiri tidak bisa bertumbuh, maka dia nggak bisa nyerap ekspor mancanegara. Jadi kita mesti betul-betul secara teliti memperhatikan perubahan sistem akumulasi global, supaya Partai Buruh tidak kehilangan momentum untuk menghasilkan perubahan di dalam negeri. Itu strateginya tuh. Yang lebih detail tentu kita nggak bicara di webinar, kita bicara di rapat partai kan. Oke, terima kasih banyak Bung Rocky, terima kasih banyak atas masukan pengetahuan yang diberikan pada hari ini. Kami berharap nanti bisa mengundang Bung Rocky sebagai pembicara tunggal dalam agenda-agenda diskusi. Oke, lain kali saya masuk ikut rapat DPP ya, boleh ya? Dan bersiap-siap untuk mencoblos Partai Buruh. Pasti. Oke. Bung Rocky, berterima kasih banyak. Kalau ada pesan terakhir bagi kami yang sedang berupaya sekeras mungkin, seberat apapun tantangan akan kami jalani untuk bagaimana memastikan partai ini menjadi partai gerakan, partai yang bisa menjadi harapan bagi Indonesia ke depan. Apa pesan Bung Rocky terakhir pada kawan-kawan? Ini ada 200 orang lebih yang ada di dalam Zoom ini dan tersebar di 34 provinsi melalui YouTube, melalui fanpage-nya. Ini ditonton orang banyak. Apa pesan Bung terhadap kami yang sedang berupaya sekuat tenaga? Saya tadi mendengarkan dengan hikmat himne dari Partai Buruh itu, yang isinya adalah semacam mengadu pada alam semesta tentang keadaan itu. Seperti kita dengar lagu blues ketika buruh-buruh di perusahaan-perusahaan kapas di Amerika di tahun-tahun 1700 itu disiksa oleh kapitalis, lalu mereka mengadu di
tepi-tepi sungai, sungai Mississippi itu, maka timbullah musik blues. Itu musik dari kaum miskin mengadu pada alam semesta itu. Tapi kemudian sejarah mengarahkan aduan itu dan menghasilkan perubahan itu. Kendati perubahan itu belum mencapai maksud sesungguhnya tentang human solidarity. Tetapi gerakan-gerakan semacam itu dihasilkan oleh permenungan yang dalam. Nah, tadi lagu himne Partai Buruh juga menimbulkan sensasi pada saya bahwa idenya adalah pembebasan. Berkali-kali kata pembebasan diucapkan di dalam lirik itu. Dan itu berarti ada energi yang mesti kita kumpulkan tuh. Nah, kita mesti tahu bahwa kebebasan itu adalah hal yang harus kita perjuangkan. Saya kutipkan satu kalimat bermutu dari filsuf kiri di orang Prancis orang Aljazair yang berkewarganegaraan Prancis. Namanya Albert Camus tuh. Albert Camus bilang begini, freedom is not a gift from a state or a leader, but a possession to be won every day by the effort of each and the union of all. Terjemahannya, kebebasan itu bukan hadiah dari negara atau hadiah dari seorang pemimpin, melainkan hak milik yang harus diperjuangkan setiap hari dengan kekuatan sendiri dan dengan kekuatan bersama. Itu sebetulnya ide mengapa saya menganggap bahwa Partai Buruh sedang membuat sejarah. Jadi, tetaplah di garis kesejahteraan. Terima kasih.